Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama bersyukur atas cinta kasih Tuhan, perlindungan yang begitu sempurna di dalam sepanjang kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 273, berdekat padamu. Kemenangan Iman nomor 273, berdekat padamu. Yesuslah yang ku milih, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan, berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan, dengan suka aku kerja, hanya tolonglah Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, dengan suka aku kerja, hanya tolongnya Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang memimpin kehidupan kami melewati hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, bahwa kami boleh menikmati pertolongan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, bahkan damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Olehnya itu Tuhan, pada saat ini kami datang bersyukur bahwa ada kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami. Bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Engkau terangi dengan kuasa dan pimpinan Roh Allah yang kudus, sehingga firman-Mu akan menjadi bahagian, akan menjadi pedoman dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini saya pilih dari surat Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8, firman Tuhan seperti berikut. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan pada saat ini mari kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau di dalam ayat yang ke-8 bagian A di situ dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ada satu lagu ya yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi cilik, yaitu Nikita. Ya, dia katakan di dalam lagu itu, Tuhan hanya sejauh doa. Ya. Artinya dia sangat dekat dengan kita. Kalau Tuhan hanya sejauh doa, berarti
kita bisa datang melalui kata-kata, melalui ungkapan hati kita kepadanya. Kita bisa bertemu dengan cara apapun di dalam kehidupan kita. Dan jika kita ingin mendekat kepada Tuhan, supaya Tuhan mendekat kepada kita, itu berarti kita harus berusaha keras untuk mencari Dia. Karena firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berarti kita harus berusaha untuk mencari Dia. Berusaha untuk mencari dan mendapatkan Dia. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 2, bagaimana ketika Asharya bin Obed dihinggapi roh Tuhan, ya, sehingga dia segera menemui Raja Asa, Raja Yehuda. Dikatakan, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencari Dia, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi untuk mendekat kepada Tuhan, kita harus mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kedekatan seseorang dengan Tuhan itu akan menghasilkan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Dia akan memberikan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan itu berarti bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu berarti bahwa komunikasi kita dengannya begitu dekat, begitu baik, begitu harmonis. Daud berkata di dalam Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Daud katakan, bersukacitalah bersama dengan Tuhan. Apa yang engkau inginkan, bahwa Tuhan akan memberikan di dalam kehidupanmu. Daud memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan sehingga ia dapat mengatakan, ya, bergembira dengan Tuhan, ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Mengapa? Karena ia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, sehubungan dengan kedekatannya dengan Tuhan. Ya. Daud merasakan bahwa setiap kesesakan yang dia alami, ya, dia datang kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan itu terbukti. Karena itu Daud memberi nasihat. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu gambaran pertolongan Tuhan kepada Daud, ya, yang dialami oleh Daud, sehingga Daud berseru kepada Tuhan supaya dunia tahu, supaya dunia melihat bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan kepercayaan kita, dengan keyakinan kita, maka Tuhan akan bertindak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, ada begitu banyak sekali orang sekarang terpengaruh dengan masalah yang dialami, dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya, sehingga apa yang terjadi, mereka kehilangan damai sejahtera dan sukacita karena ketakutan, bahkan semakin menjauh dari Tuhan. Sehingga akibatnya ada begitu banyak orang yang mulai melupakan hidup dekat dengan Tuhan. Semakin renggang hubungannya dengan Tuhan. Bahkan semakin terbelenggu oleh rasa takut dan kekhawatiran hidup yang dialami.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, barang siapa yang lengah akan menjadi sasaran empuk oleh iblis. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 katakan, ia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari sasaran empuk untuk dia menjadikan mangsa dan ditelannya. Iblis selalu masuk ke dalam hati seseorang dan melepaskan panah ketakutan, melepaskan panah kekhawatiran, melepaskan ketidakpercayaan. Tujuannya supaya membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama bahwa ayatnya yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya. Tunduk kepada Allah dan melawan si penggoda yang akan menggoda, yang akan merasuk, yang akan menguasai pikiran dan hati kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Kita harus lawan itu. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita melawan iblis, maka ia akan lari daripada kita. Saya percaya bahwa ini kekuatan firman di dalam kehidupan kita. Ketika kita melawan ketakutan kita, melawan kuasa kegelapan dalam kehidupan ini, dengan tunduk kepada Allah, maka kita pasti akan menang. Ayat yang ke-8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang mendua hati. Yang pertama bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan. Yang berikut bahwa Allah menuntut kesucian hidup di dalam kehidupan kita. Allah menuntut bahwa ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus bereskan segala sesuatunya yang menjadi penghalang untuk kita dekat dengan Tuhan, yang akan menjadi tembok pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu setiap kelaliman, yaitu setiap perbuatan dosa, perbuatan keji yang Tuhan tidak kehendaki di dalam sepanjang kehidupan kita. Ayat 9 katakan, sadarilah kemalanganmu. Ya. Kita harus menyadari akan kehidupan kita. Karena ada begitu banyak penghalang ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Sifat kedagingan kita. Sifat ego kita yang hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita mau terus berserah kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan akan selalu dekat dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Ya, kemarin renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Wiwin, saya menyimak bahwa memang benar untuk saat-saat sekarang ada begitu banyak orang yang sudah mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sudah malas pergi ke gereja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, jangan sampai ya, kita melewatkan waktu yang ada, waktu yang singkat yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita terlena dengan situasi dan keadaan yang terjadi, sehingga kita lupa untuk membina, untuk mempertahankan kedekatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini, kita akan bangkit bersama-sama untuk maju dan untuk tetap hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan akan melawan setiap godaan, cobaan di dalam kehidupan ini. Mari renungkan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Ada satu janji yang pasti ketika kita dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama-sama. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama bersuka cita di dalam kehidupan surgawi, menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur bahwa pertolongan-Mu begitu indah kami nikmati dalam sepanjang kehidupan ini. Engkau telah menuntun, Engkau telah menyertai, Engkau telah memberkati kehidupan kami Bapa. Kami datang berserah kepada Tuhan, menyerahkan seantoranya kehidupan kami. Untuk terus Tuhan pimpin, untuk terus Tuhan sertai. Ketika kami jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan akan terus menolong kami, sehingga kami boleh kembali ke jalan yang benar. Bahkan kami boleh datang kepada Tuhan dan akan terus mempertahankan kedekatan kami kepada Tuhan. Dan kami akan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan akan hidup di dalam kehidupan ini. Bapa, kami datang berdoa, berkatilah jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dalam hidup rumah tangga mereka, dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah mereka tetap merasakan, biarlah mereka tetap menikmati campur tangan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Selalu dipelihara, ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, sehingga selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Kami terus berdoa bagi Bapak Yakub Lakodo, bagi Bapak Septa Tok Rapang, bagi Bapak Cornelius Pangloli, bagi anak kekasih kami Rifan, Elsira, dan juga Devan. Kami berdoa buat orang tua dari Bapak Yunus Anton. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, ucap syukur buat anak kami Geri yang sudah keluar dari rumah sakit. Kami berdoa bagi orang tua kami Nek Rotan yang juga dalam pergumulan penyakit saat ini. Bahkan siapapun itu Tuhan, ketika mereka dalam keadaan sakit, Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Bapa, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka tetap memandang kepadamu, mereka tetap berharap kepadamu. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan anak-anak jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, secara khusus dalam menjalani masa liburan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil. Bahkan ada beberapa yang mempersiapkan diri untuk menjalani proses persalinan. Biarlah Tuhan menolong. Tuhan yang akan terus memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menjalani kehidupan ini. Ada begitu banyak pergumulan hidup. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengaku tanpa Tuhan, kami tidak sanggup untuk melewati hidup ini. Kami tidak sanggup untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang terjadi. Tetapi kami percaya, ketika Tuhan di pihak kami, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami diberikan kekuatan. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang membangun rumah tempat tinggal mereka. Tuhan yang akan memberkati, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka gumuli boleh selesai dengan baik. Kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan akan kehidupan kami di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Tuhan tolong kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu.
Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang sempurna, sehingga dalam setiap aktivitas kami tetap merasakan dan menikmati kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami akan selalu dekat dengan Tuhan. Kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan pembangunan gedung gereja. Berkatilah sehingga boleh terus dikerjakan. Tukang yang mengerjakan, Tuhan Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Jadikanlah gereja-Mu untuk menjadi saksi bagi mereka, sehingga di masa-masa yang akan datang, biarlah mereka juga akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Kami berdoa untuk persiapan perayaan Natal tanggal 25. Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pasien COVID yang ada. Kami berdoa untuk dokter yang memberikan penanganan. Tuhan sama-sama menolong dan memberkati. Agar mereka selalu diberikan sukacita, damai, sejahtera oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kehidupan kami malam hari ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami, Engkau memelihara kami, sehingga kami boleh melewati malam ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, menikmati hari baru, menikmati segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.